Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tahukah Anda bahwa jauh-jauh hari sebelum terlahir ke dunia, manusia sudah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah janji manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Dan tidak ada satu rasul pun kecuali mengingati janji itu, sebagaimana dibenarkan di dalam Al-Quran. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman. Quran Surat Al-Hadid. Kapankah perjanjian ini dilakukan? Setelah kakek moyang manusia Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Demikian yang tersurat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sewaktu menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusap punggungnya. Maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menciptakan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Pada saat seluruh calon keturunan Adam alaihissalam dikeluarkan dari punggungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji dua sumpah setia mereka. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-172. Sehingga tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian dan janjinya itu terlahir ke dunia. Lantas, apakah isi perjanjiannya? Dan apa tujuannya? Lanjutan ayat tersebut mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf. Sumpah serupa juga diambil Allah dari para nabi. Dan ingatlah ketika kamu mengambil perjanjian dari nabi-nabi dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab. Namun perjanjian Allah dengan para nabi bukan soal menuhankannya, melainkan soal saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, soal penyampaian risalah dan tugas-tugas kenabian lainnya. Riwayat lain menyatakan janji ini tentang pertama kalinya Nabi Muhammad SAW diciptakan, namun yang paling terakhir diutus. Lantas mengapakah kemudian manusia ingkar janji, menyimpang dan kufur? Itulah sifat manusia. Mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rabb mereka. Makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu, sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat kelak. Tak ada lagi alasan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-A'raf. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipetik beberapa pelajaran. Pertama, setelah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan
seluruh calon keturunannya. 2. Tidak akan berdiri kiamat sebelum seluruh keturunan Nabi Adam terlahir ke dunia. 3. Saat seluruh calon keturunan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakan perjanjian dengan mereka. 4. Dalam perjanjian itu, manusia sudah berjanji untuk menuhankan Allah. Secara tak langsung, mereka juga berjanji untuk tak menyekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, dan tidak meminta kepada selainnya, dan seterusnya. 5. Manusia memiliki sifat lupa dan ingkar atas janji yang telah diungkapkannya. 6. Para nabi dan rasul diutus untuk mengingatkan janji manusia kepada Allah. Yang ketujuh, di akhir, tidak ada alasan bagi mereka lupa janji atau lengah atas ketuhanan dan keesaannya. Wallahu a'lam. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.